Halo guys, selamat datang di channel Dokter Anime. Kali ini dokter akan mereview One Piece chapter 981. Happy enjoy. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. One Piece chapter 981 diawali dengan gambar berwarna bajak laut topi jerami yang lagi berpesta musik bersama para binatang. Mulai dari Usopp memegang piano elektrik dan di sampingnya ada anjing besar membawa botol minuman. Brook memainkan gitar, di sampingnya ada seekor kuda. Nami mengangkat tangannya duduk di antara seekor ayam dan kucing. Nampaknya Nami lagi asik menikmati pesta. Lalu Luffy memberi sebuah kaset musik kepada Sanji yang lagi memainkan papan DJ bersama seekor kucing. Di samping Luffy ada seekor anjing serigala yang memakai kacamata dan seekor kucing yang memakai baju bertuliskan Music Doesn't Lie. Dan Chopper berada di belakang Sanji sambil membawa minuman. Zoro tertidur pulas mungkin karena kebanyakan minum. Oke, masuk ke cerita One Piece chapter 981 berjudul Pertempuran. Chapter ini sahabat Nakama diperlihatkan kelanjutan serangan Kid kepada Appo. Identitas Kid sudah ketahuan. Queen yang mendapatkan informasi dari Udon aman terkendali, semakin kaget sampai matanya melotot dengan kedatangan Kid. Kid mulai menyudutkan Appo dan berbicara tentang aliansinya yang diwarnai pengkhianatan Appo bekerja sebagai informan Kaido. Lalu Appo membalas perkataan Kid, "Kau sungguh berpikir kalau kita bekerja sama kita bisa mengalahkan salah satu Yonko? Buka matamu kawan." Appo tidak yakin kalau aliansi bajak laut bisa berjalan lancar. Malah Appo terkejut ternyata Kid masih hidup. Appo melancarkan serangan balasan kepada Kid. Kid yang terkena serangan Appo terhempas mundur melepaskan genggaman tangan besinya dari Appo. Appo berkata kepada Kid, "Kenapa Kid?" Lalu Kid membalasnya, "Dasar sampah." Kemudian para gifter melaporkan kepada Queen kesulitan menangkap hidup para pengacau. Lalu Queen mengatakan, "Tak usah, bunuh saja." Para gifter yang mendengarkan perkataan Queen mulai bersemangat. Killer memberitahu Kid untuk mundur dan Kid mendengarkan perkataan Killer. Namun datang sebuah serangan dari seorang Number. Kid dan Killer dapat menghindari serangan tersebut. Kid kaget dengan tubuh besar seorang Number yang bernama Hacha. Kid yang terfokus dengan Hacha tidak menyadari serangan lain dari para gifter. Luffy berhasil menghalau serangan panah dari seorang gifter yang mengarah kepada Kid sambil berkata, "Cepat mundur, rambut landak." Saling mengolok pun terjadi antara generasi terburuk. Luffy kepada Kid, "Sudah kuduga pasti kau akan mengacau rambut landak." Zoro kepada Luffy, "Memangnya kau tidak Luffy?" Kid kepada Zoro, "Lihat ulahmu sendiri Renoa." Dan Killer kepada mereka, "Mereka ini konyol sekali. Fa. Appo mulai melancarkan serangan lagi. Killer menyuruh Kid, Zoro dan Luffy untuk menutup telinga dan serangan Appo tidak bekerja. Lalu Killer memberitahu tentang kelemahan serangan Appo. Serangan Appo hanya bisa menjangkau sejauh mana suara terdengar. Kalau suara kekuatan Appo terdengar, maka mereka tidak bisa menghindar. Killer yang menyuruh Kid, Zoro dan Luffy menutup telinga ternyata lupa belum menyuruh mereka melepaskan tangan dari telinga mereka. Keributan terus berlanjut. Wusu melihat keributan yang terjadi. Salah satu bawahan Wusu bertanya, apakah perlu mengejar mereka? Tapi Wusu nampaknya ingin tetap fokus mencari Yamato dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Yamato. Wusu tidak mau kalah dengan Sasaki. Wusu mendengar perkataan Queen yang ingin menyingkirkan seseorang. Nampaknya semangat mereka sama.
lalu di suatu tempat di mana Big Mom berada. Big Mom mendapatkan informasi kalau anak-anaknya akhirnya bisa dihubungi dan sepertinya tidak ada masalah pada kapalnya. Big Mom perkirakan sebentar lagi anak-anaknya akan datang. Tapi aneh, belum ada tanda-tanda kedatangan kapal di pelabuhan. Lalu di tepi timur Onigashima, tempat pasukan Kinemon berada. Kinemon dan pasukannya mulai memasuki jalur gunung. Kinemon merubah strategi, tidak lagi mengirim seluruh pasukan ke gerbang belakang. Separuh perjalanan mereka akan memisahkan diri menjadi dua kelompok. Separuh akan menyusup ke istana melewati Gunung Tengkorak. Namun strategi yang dipakai Kinemon terjadi kekeliruan. Ternyata terdapat perubahan yang tidak tercantum pada peta lama Onigashima. Di tempat Kinemon berada nampak sebuah danau yang penuh dengan wisteria mekar, dengan jembatan yang membentang, jembatan yang menuju rumah bordil. Sanji yang melihat rumah bordil langsung matanya melotot membentuk lope-lope. Lalu Kinemon mengatakan akan sangat sulit melewati tempat tersebut dengan 2000 orang tanpa mengundang kecurigaan. Ternyata tempat tersebut adalah kediaman Black Maria, salah satu Tobiropo. Lalu dengan semangat lope-lope mesinnya, Sanji seolah-olah tertarik masuk ke dalam tempat tersebut. Kinemon sangat mengkhawatirkan Momonosuke. Shinobu mengusulkan membentuk tim untuk mencari Momonosuke. Lalu Nami menawarkan diri untuk menanganinya dan Carrot menyuruh Kinemon untuk tetap fokus pada pertempuran. Mendengar hal tersebut, Kinemon berterima kasih dan memasrahkan Momonosuke kepada Nami dan Carrot. Lalu kemudian Sanji keluar dari tempat bordil. Nampak Sanji kecewa tidak menemukan satupun wanita di sana. Rumah bordil tanpa wanita pasti tidak akan didatangi seseorang, kata Kinemon. Melihat kesempatan tersebut, Kinemon dan para pasukan bergegas bergerak kembali. Kinemon memerintahkan pasukannya untuk mengawasi jendela-jendela rumah bordil. Barangkali ada sosok dari balik jendela. Lalu ternyata muncul seseorang dari jendela dekat posisi mereka. Kinemon yang kaget kemudian memerintahkan untuk terjun ke dalam air. Ternyata sosok yang keluar dari jendela rumah bordil itu adalah Big Mom dan tak sengaja melihat Chopper dengan tanknya yang telah terjun ke dalam air. Big Mom dan Chopper saling bertatap muka. Big Mom dengan ekspresi wajah biasa dan Chopper dengan ekspresi terkejut ketakutan. Lalu kemudian pindah ke air terjun di luar Wano. Armada bajak laut Big Mom berangkat, mulai memanjat air terjun menuju Wano. Perospero kesal dengan apa yang dilakukan King sebelumnya, membuat kapal Big Mom jatuh dari air terjun. Perospero juga sedikit kesal dengan aliansi Yonko, Big Mom, dan Kaido. Tujuan kedatangan bajak laut Big Mom hanya untuk memburu Monkey D. Luffy. Kapal Big Mom sudah di ujung air terjun. Perospero melihat sosok King terbang di atas air terjun. Tapi ternyata sosok itu bukanlah King. Sosok itu adalah Marco the Phoenix. Marco melihat kebenaran aliansi Big Mom dan Kaido. Lalu Marco mengatakan, saat kalian berhasil naik ke atas sini nanti, era kita ini mungkin akan berbeda. Dan kemudian Marco melancarkan serangan kepada bajak laut Big Mom dengan Phoenix Mark. Kapal Big Mom terjatuh. Anak-anak Big Mom pada kaget kenapa Marco bisa ada di situ. Nampak Nekomamushi dan sosok yang memiliki bibir seperti Izo, salah satu rekan Marco di bajak laut Whitebird, melihat kapal besar terjatuh akibat ulah Marco. One Piece chapter 981 ini penuh dengan kejutan dan keseruan guys. Mulai dari aksi Kid melawan Apo dan kekonyolannya bersama Luffy dan Zoro. Lalu Queen kaget dengan kedatangan Kid dan Luffy di Onigashima sampai matanya mendulu. Lalu kemudian Wushu bersaing dengan Sasaki untuk mencari Yamato. Sahabat nakama juga diperlihatkan aksi kocak Kinemon dan pasukannya di tempat Black Maria dan Chopper yang terpaksa bertatap muka dengan Big Mom.
Dan yang paling mengejutkan dari chapter ini adalah kedatangan Marco ke Wano, lalu membuat kapal Big Mom terjatuh untuk kedua kalinya. Wow. Itulah review One Piece chapter 981. Yang belum baca komiknya, buruan dah segera baca. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan, tetap di rumah aja, pakai masker. Mari kita putus mata rantai COVID-19 agar bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa ada tekanan dan kekhawatiran. Semoga pandemi COVID-19 cepat selesai. Amin. Oh ya guys, jangan lupa follow Instagram Dr. Anime juga ya. Dr.anime_ind. To be continued. Salam dokter.